belajar dari hidup ini berbeda belajar di sekolah. Orang yang belajar dalam kehidupan berbeda dengan orang belajar dalam sekolah. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru terakhir diuji, paham nggak? Kalau kehidupan diuji dulu, setelah itu baru pelajaran, Pak. Paham nggak? Jadi ketika kamu jatuh, usaha gagal segala macam, itu adalah pelajaran dari Allah. Ya diuji dulu, disitulah Allah ngasih pelajaran. Makanya sampai sekarang kita sepakat pengalaman adalah guru yang paling bijak. Kullu dzalika li jahlika bihukmillahi azza wa jalla. Itu semuanya disebabkan karena kebodohanmu, karena kamu tidak mengerti dengan hukum Allah, tidak mengerti dengan undang-undang alam yang diciptakan oleh Allah. Ini nggak paham, tidak mau belajar sesuai dengan angan-angannya sendiri aja. Ya ini semuanya pembelajaran Allah itu ya dari semua kehidupan yang kau jalani, cobalah dijadikan pelajaran semua. Berhasil ya pelajaran, gagal ya pelajaran. Iya dong. Jadi artinya ya belajar hidup ini, belajar dari hidup ini berbeda belajar di sekolah. Orang yang belajar dalam kehidupan berbeda dengan orang belajar dalam sekolah. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru terakhir diuji, paham nggak? Kalau kehidupan diuji dulu, setelah itu baru pelajaran, Pak. Paham nggak? Jadi ketika kamu jatuh, usaha gagal segala macam, itu adalah pelajaran dari Allah. Ya diuji dulu, disitulah Allah ngasih pelajaran. Makanya sampai sekarang kita sepakat pengalaman adalah guru yang paling bijak. Jadi kalau ngadep sudutan jangan nangis dong. Iya, ngapain? Bukan saya yang goblok. Saya yang mending goblok. Iya, ya Allah ya Rabb. Belajar tasawuf itu bukan belajar goblok, belajar cerdas. Dikiranya tasawuf itu malas, itu nggak paham. Mana dong orang sufi itu orang yang tidak pernah mengenal putus asa. Jatuh lagi, bangkit lagi, karena dia yakin Allah sangat baik. Oke? Jadi selagi engkau itu setiap terjatuh kamu bangkit lagi. Kalau kamu masih tetap bangkit terus setiap jatuh, jangan takut. Kamu akan menghadapi kegagalan. Kamu tidak pernah gagal berarti. Paham? Paham? Orang gagal itu orang yang sudah putus asa. Sudah tidak percaya lagi Allah akan memberikan rezeki di saat yang akan datang. Akhirnya beli begon. Untuk apa? Ya, minum begon, matinya beli, cacatnya seumur urip. Itulah. Wa tarkuka li khidmati syuyukhi, dan sebabnya kebodohanmu karena engkau tidak belajar dari undang-undang alam yang ditetapkan Allah sebagai putusan-putusan Allah. Dan yang keduanya, kamu meninggalkan guru pembimbingmu. Nah, di sini yang menjadi meninggalkan guru pembimbing ini seringkali dialami. Saya sudah bilang, kamu masih piyi. Piyi itu burung yang masih muda sekali, belum keluar sayapnya. Ya sudah, tenang di sini, kususui setiap saat. Jangan dulu mencoba loncat-loncatan, nanti kamu jatuh.
Paham? Dia beranggapan sudah bisa terbang sendiri. Kadang gak pakai sakal bismillah kogone kabeh ilmu neki. Merasanya sudah menguasai segala bidang ilmu. Udah tahu modalnya lah Bu ya Mas. Meneku keterga paham. Ya oke. Akhirnya dia terbang sendiri, berlagak seperti sudah menjadi alimul alama, sembar sembur kayak ulah dumung. Ngerti ulah domong. Iya. Ya karena sayapnya belum kuat, dia terbang ya jatuh. Begitu jatuh diambil oleh anak-anak, diikat kakinya sama benang, diabur-aburakan. Itulah nasib orang yang meninggalkan guru, menjadi mainan anak-anak, menjadi lelucon. Paham kan? Iya. Ini banyak sekali. Dulunya dia berguru, merasa pintar, dia pergi bikin perguruan sendiri. Akhirnya apa? Nipu orang akhirnya. Iya kan? Apakah itu cari melah delima, apakah sangling babi, apakah itu pedang samurai, pring petuk, menggandakan uang, cari harta karun, ya kan? Betul nggak? Ngaku nabi lagi, aduh. Itu makanya seorang syekh pun dia tahu kalau kamu memang sudah waktunya terbang, pasti kamu diterbangkan kok. Paham nggak? Dan enggak, jangan lawan nih wong tua. Iya itu dia mah. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jalani gitu. Yaitu siapa? Syuyukhul amal wa syuyukhul ilm. Guru-guru yang memang minal amilin, guru-guru yang minal ulama, al ulama ul amilun, yang berilmu dan beramal, bukan syekh yang bisa ngomongnya saja. Dia teori saja tapi bukan pelaku. Banyak guru teori tapi bukan pelaku, paham? Nyon. Ya sekarang seorang orientalis ilmu tentang sufi mungkin lebih lengkap mereka orientalis daripada kamu kok. Paham nggak? Banyak buku-buku tasawuf ditulis oleh orientalis lebih jelas, gamblang, mendetail. Ya tapi mereka tidak melakukannya kok. Hanya sebagai ilmu. Paham nggak? Itu sebagai ilmu. Ya silakan aja ilmu, nggak apa-apa. Salah juga enggak. Perlu dibaca bagus. Enggak salah. Saya tidak menyalahkan orang membaca karya-karya orang-orang di luar orang Islam, silakan. Nggak masalah. Injil mau dibaca silakan, nggak ada urusan kok. Betul nggak? Memang nggak boleh baca kitab agama lain. Ya boleh. Nah kalau yang benar diambil nggak? Ya diambil dong. Ya, oke. Nanti yadullunaka alal haqqi azza wa jalla. Nanti dia yang membimbing kamu kepada Allah, yang akan menuntun kamu. Dengan memberikan latihan-latihan, membimbing kamu ya dengan segala macam lah. Metodologinya memang macam-macam, tergantung guru macam-macamnya. Kalau saya kan bukan mursyid. Sang mursyid ini umumnya gitu yang saya ketahui itu langsung melakukan exercise, latihan-latihan dengan auratnya, dengan pikirannya, dengan puasanya, kan begitu semuanya bagus. Nah saya lebih melihat lebih efisien kita dikasih pembekalan keilmuan dulu. Ya, artinya pemahaman dulu.
secara rasional, sehingga nanti ketika kita membimbing kamu akan mudah. Kalau kamunya belum melek, masih picek, bagaimana sandungturnya gitu. Di peta beli bisa baca tudeng-tudeng beli katon gini. Enggak. Iya, jadi karena pemahaman aja dulu, belum paham nanya lagi terus sampai semampunya, sampai pahamnya, kan gitu. Gitu. Jadi ya artinya selalu seperti itu. Nah, adapun tujuan-tujuan tertentu untuk punya tujuan pengen lancar rezeki, ya, tujuan pengen dapat istri, tujuan pengen punya anak, tujuan naik pangkat, itu tujuan-tujuan dunia ini, ya silakan saja, saya kasih amalannya ini, begitu aja, ya kan. Tetapi yang namanya murid itu murid tidak usah mencari mursyid, sang mursyidlah sebetulnya yang mencari murid itu. Paham? Kalau kamu nggak layak, mana mungkin? Kiai pengen belajar, udah nggak ada waktu sekarang. Terus balik ke Bang. Iya, akan tinggalkan. Dan itu banyak sekali dalam kisah-kisah para aulia itu, murid itu ditinggalkan, ya memang nggak layak. Iya kan? Gitu. Jadi ya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri kan mencari, ada salah satu formasi dalam perwalian abdalnya itu, ada satu orang yang kurang satu dalam formasi birokrasi perwalian itu. Dia mencari di kalangan para ulama, nggak ada. Nemunya ada seorang anak muda, agamanya Kristiani, dia yang dibina kok. Iya, karena ininya benar gitu, ininya. Iya. Pernah kan dengar situ kan? Pernah dengar nggak? Iya gitu. Dia mencari kok. Iya. Jadi artinya sebelum Anda dibimbing oleh seorang mursyid, ya cobalah pemahaman aja dulu yang benar, kan gitu. Mungkin proses internal dalam diri kamu sendiri mencari kebenaran. Nanti juga suatu ketika Allah hendak memperkenalkan dirimu, ya Allah juga akan memberikan kesempatan kamu kenal dengan orang yang sudah kenal dengan Allah kok. Ya secara kebetulan, ya mana cara terserah. Itu maksudnya. Itu ya dulu nakalal haqqi azza wa jalla. Al qaulu awalan wal amalu tsaniyan. Pertama dikatakan, dan wal amal tsaniyan, dan kedua dilaksanakan. Saya ingin mengatakan mungkin lebih mendetail dari sini. Sebelum dikatakan, itu konsep sudah terbangun dulu dalam wilayah imajinasi kita. Sebelum kita berkata, kalimat itu sudah tersusun dalam imajinasi kita. Bangunan ini sebelum terjadi itu sudah terjadi dalam imajinasi saya. Betul nggak? Hotel Indonesia sebelum kita lihat itu dicipta dulu dalam imajinasi arsiteknya, ya kan? Nah lalu itu baru dikatakan, dikomunikasikan, apakah dengan ucapan atau dengan gambar atau dengan dibicarakan dalam briefing, dalam rapat pertemuan, menghitung segala macam kan gitu, menghitung biayanya dan sebagainya. Nah baru setelah itu ketiganya baru dilakukan. Setelah dilakukan barulah menjadi materi, benda, bangunan dan sebagainya. Nah proses kejadian alam ini bagaimana? Sama, Allah juga pertama kali innama amruhu idza arada syai'an. Pertama adanya iradah Allah, muncul dalam iradah Allah, ingin mencipta par-rahmat. Nah setelah mencipta par-rahmat lalu diucapkan innama amruhu idza arada
ayakula, akan dikatakan dulu. Begitu Allah mengatakan, maka terjadilah qauluhul haqqu. Allah kalau berbicara, berkata, hak terjadi, terwujud. Kalau kata para fuqaha, makhluk ini adalah kalimatullah. Isa bin Maryam huwa min kalimatihi, kalimatullah. Dan kalau kita menghitung kalimatullah, lautan sekeringnya pun tidak akan habis. Kalimatullah, bukan kalimat kata ya. Kalimatullah artinya perkataan Tuhan, yaitu makhluk. Kita ini kalimat Allah semuanya. Kenapa? Keluar dari qauluhul haq. Nah, sesuatu terjadi itu dengan ungkapan kun. Kata para ulama mengatakan bahwa makhluk ini adalah terletak ma bainal kafi wan nuni. Kun terjadi, fayakun. Paham? Bainal kafi wan nun. Saya ingin menyampaikan antara kaf dan nun ada jeda waktu enggak? Ada 1 detik. Kun ada 1 detik. Ada setengah detik. Oke. Ini 1 detik antara kaf dan nun itu ada space, ada ruang. Jadi sebenarnya apa? Ya sebelum kaf sebelum kun sudah jadi dulu, tidak ada jeda waktu. Pada detik yang sama terjadi. Begitu udah jadi dulu. Sebab kalau antara kaf dan nun itu 1 detik saja. Kalau seandainya Anda bisa membuat pesawat udara yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, 1 detik itu Anda bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. Sama saja dengan mengelilingi bumi 7,5 kali. 1 detik itu. Berarti antara kaf dan nun ada ruangan yang sangat luas sekali. Jadi bagi saya sebelum kaf dan sebelum nun sudah terjadi. Terus paham? Paham beli? Ya wes. Paham ya syukur, beli paham ya syukur. Iya. Iya. Wabihi, dan dengan cara itulah, dengan mengamalkan ilmu yang telah kau dapatkan itulah tasilu ilal haqi, baru engkau nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ilmunya saja, tapi juga dengan implementasinya dalam bentuk perilakumu sehari-hari itu. Wa ma wasala man wasala illa bil ilmi waz zuhdi fid dunya wal i'rad anha. Jadi siapapun yang sudah pernah yang sudah sampai kepada Allah itu tidak mungkin akan sampai kecuali melalui jalur bila ilmi keilmuan waz zuhud, dan sikap pola hidup sederhana. Zuhud ini diterjemahkannya pola hidup sederhana. Kanjeng Nabi zuhud itu bukan kanjeng Nabi hidupnya melarat, tidak. Mana mungkin kepala negara melarat ngaco ngomong. Duit banyak, tapi dia pakai seefisien mungkin dan tidak ada yang tidak tepat sasaran semuanya. Itu namanya zuhud. Paham enggak? Jadi pola hidup sederhana. Seperti kamu sekarang masih muda, mulutnya masih mulut muda, giginya masih utuh, makan apa enak, pakai sambal enak, pakai apalagi sayur asam enak. Ya sudah, selagi masih doyan tempe, ya sudah pakai tempe aja dulu, nggak perlu pakai sate kok. Ya satenya seminggu sekali lah gitu. Jangan tiap hari makan sate-satean. Bukan sate beneran. Iya. Ya, az-zuhud itu satu dengan keilmuan, dan yang kedua waz-zuhdi, dan dengan pola hidup zuhud fid dunya, di dunia ini.
tidak terlalu ngoyo, artinya itu tidak rakus, tidak serakah, siap menerima apapun adanya, dan tidak ada keluh kesah. Ya sudah, hari ini ada tempe, sudah selesaikan tempe. Iya, memang adanya tempe itu di mana? Ya sudah, kita makan tempe, alhamdulillah. Ya, jangan dikira orang makan pakai tempe nggak enak. Siapa bilang? Persyaratan makan tempe enak, yang penting matamu melihat tempe, tanganmu memegang tempe, gigimu menggigit tempe, tenggorokanmu menelan tempe, pikiranmu mikirin tempe, enak. Alhamdulillah. Yang menyebabkan kamu makan tempe sambil menitikan air mata karena matamu melihat tempe, pikiranmu melihat sate. Ngayal. Wis paham? Tersiksa enggak lelaki ketika memeluk istrinya tapi pikirannya cewek yang lain? Ayo ngaku beli, enak beli. Tersiksa. Nah, aduh, rabi kita beli saktem lagi. Sakit. Sejak itu kamu tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Padahal istrimu yang dalam pelukanmu itulah berlian yang sesungguhnya. Dia berikan segala-galanya untuk membahagiakan dirimu. Paham? Iya. Angel. Iya. Wal i'rad anha, dan berpaling dari dunia. Berpaling itu melengos, beli butuh, ya kan? Enggak ambisius banget lah ya. Apa sih? Mobil lah, apapun juga hakikatnya mobil itu kaleng kok, ya kan? Apa sih hebatnya kaleng? Iya. Ayu setan kian 20 tahun payot blesak. Oke, pugo. Ya kan gitu. Artinya dia tidak memberikan harga yang mahal terhadap dunia ini. Dia berpaling, artinya ya bukan benci ya, tapi artinya tidak mengabaikan dunia ini. Tapi bil qalbi wal qalibi, dengan jiwa dan raga. Raganya ya nggak pakai kalung gelang keroncong sampai sikut, nggak pakai kalung yang sebesar tambang juga enggak, ya kan? Ya kalau gelang keroncong ya satu lah buat pantes-pantes. Kenot ya barangkali lah 1 karat lah, jangan yang 15 karat yang masih mending sekarat baik. Iya, sekedar tempat ya, wal qalbi, dan hatinya juga sama, bil qalbi wal qalib, lahir batin, dengan jiwa dan raganya memang dia tidak mencintai dunia. Iya. Al mutazahidu yukhrijud dunya min yadihi. Mutazahid, mutazahid, orang yang berpura-pura zuhud, berlaga zuhud. Yukhrijud dunya min yadihi, dia keluarkan dunia dari tangannya. Semuanya dikeluarkan, dipakai, dibelanjakan semuanya. Itu baru masih belajar zuhud. Semuanya dihabisin semuanya. Tidak punya tabungan, tidak punya deposito, udah habisin semuanya. Hanya dikeluarkan dari kantongnya, dari tangannya, dari itu mutazahid namanya. Tetapi orang yang benar-benar zuhud itu namanya az-zahid. Wazahidu al-mutahaqqiqu, yang benar-benar zahid
bukan mutazahid ya. Fi zuhdihi, dalam zuhudnya benar-benar, yukhrijuha, dunia dikeluarkan semua, min qalbihi, dari hatinya, bukan dari tangannya tapi dari hatinya. Artinya bisa saja orang itu miskin, tidak punya apa-apa, tapi hatinya tidak zuhud. Paham? Zuhud itu bukan miskin. Banyak orang miskin tidak zuhud, banyak orang zuhud tapi tidak miskin. Nabi Sulaiman zuhud enggak? Miskin enggak? Enggak. Jadi jangan orang itu miskin lalu kamu sanjung, waduh zuhud banget. Bukan zuhud, itu mah namanya melarat. Kalau dia punya kesempatan bisa kaya, dia pengen kaya kok. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya mau cerita lagi. Barangkali saya sudah pernah cerita berulang-ulang, tapi ini kesempatannya saya ceritakan ulang lagi. Seorang murid ya, setelah belajar sekian puluh tahun kepada seorang mursyid, lalu akhirnya dia ingin melanjutkan kepada mursyid yang lain. Ya, mursyidnya ini adalah orang zuhud, artinya betul-betul tidak punya apa-apa, tinggalnya di pinggir pantai, di pinggir laut, rumahnya gubuk, usahanya hanya menjala. Jala, apa bahasa jaring? Bukan jaring majalah, yang dilempar tuh namanya jala. Hah? Gerap atau. Dan hasil tangkapan ikan, berapapun dapat ikannya, dia ambil sebutuhnya dia hari itu, sisanya dibagikan. Hebat nggak? Luar biasa. Nggak pernah menyimpan ikan. Dapat 2, 1 buat sendiri, 1 bagikan orang. Dapat 20, diambilnya 1, nulis bagikan. Hanya cumanya. Nah, dengan seizin mursyid ini, sang murid mencari guru yang lain. Atas rekomendasi dari gurunya, silakan datang ke Baghdad, namanya Syekh Abdullah. Begitu dia sampai, dia bilang bahwa dia mencari nama Abdullah itu dari desa ke desa, gak ketemu, gak ada. Hanya satu Abdullah itu sebagainya itu rumahnya kayak istana. Mana mungkin waliullah rumahnya kayak istana? Bukan Budi Abdullah ini, Abdullah yang zahid tuh gitu, yang nggak ada. Tapi akhirnya dia kalau memang nggak ada lagi, penasaran, ditunggu juga sampai sore. Sore ternyata datang Kiai Abdullahnya itu pakai kuda kencana berlapis emas. Mana mungkin ini waliullah? Saya disuruh belajar di Kiai Abdullah. Saya ingin mencari guru yang lebih zuhud lagi, malah ketemunya pakai kereta kijang kencana. Masih penasaran, akhirnya nanya, Bapak Abdullah? Iya. Kamu dari Syam ya? Iya, betul. Saya mau belajar di sini. Oke. Dia masuk ke rumah, di dalamnya pelayannya perempuan cantik-cantik semua. Ini wali dana banget. Oke, tapi dia penasaran, saya mau belajar gini. Dia bilang, saya nggak ada waktu karena saya sibuk mendampingi raja yang perlu banyak nasihat dari saya. Tapi kamu pulang lagi aja lah. Tolong sampaikan pesan kepada gurumu, ya. Itu otak jangan mikiri dunia saja.
Ini cerita. Akhirnya dia pun kembali ke guru yang lama, lanjutkan di situ aja, udah kamu teman-teman saja. Dia kembali, si mursyid yang di pinggir sungai ini nanya, gimana pulang lagi? Nggak bisa, nanti sibuk. Ya udah sini aja. Dia pesan apa? Enggak, jangan bohong. Enggak. Akhirnya dipaksa bilang juga bahwa pesan kalimatnya tolong sampaikan kepada Pak Yai, katanya otak jangan mikirin dunia terus. Dia langsung menangis, dia sadar ketika akan membuang jala sesugunan raya yang emas. Masih mengharap-harap juga namanya harta itu. Ternyata itulah persoalannya. Ini Anda bisa zuhud dari tangan dan kantong Anda keluarkan, tapi tetap tinggal di dalam hatimu sendiri. Oke, wes paham? Ya wes bulan ya, makanya hati-hatilah. Ya udah, makanya sudah kita begitu fenomena macam itu. Jadi jangan berikan adjustment kepada siapapun dengan pandangan selayang pandang. Paham nggak? Perlu waktu lama Anda bisa menilai seseorang. Jangan hanya ceramahnya hebat langsung mengaguminya. Ntar dulu, betul nggak? Bisa saja dia ceramahnya hebat, istrimu adalah titipan Allah yang harus dicintai, disayang, dilindungi, dimanjakan, dibahagiakan. Ya Allah, hebat banget. Begitu diteliti rumahnya lagi nampakin rabine. Akan terjadi. Ada lagi mukul istrinya, iya, namparin istrinya, iya itulah. Jadi terlalu banyak sekali kita ini ucapan dan perbuatan yang berbeda. Paham? Sekalipun ucapannya bagus, perbuatannya bagus, belum tentu hatinya bagus. Betul nggak? Banyak orang yang sopan, santun, rendah hati, bahasa kalau mau inggih puniko monggo dipun, kalau nuju ke sel pakai jempol, kok ramah banget gitu, santun banget. Tapi ternyata sama istrinya bentak-bentak terus, disentak-sentak kayak koplok misalnya. Apa nggak terbalik? Apa nggak terbalik? Sebenarnya yang kau santun, kau hormati istrimu, orang yang paling banyak berkorban untuk dirimu itu, bukan orang lain dong.